Selamat siang saudara. Sengketa tanah antara masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan melawan 7 instansi pemerintah dalam perkara perdata nomor 259/PDT/2021/PN Depok yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Depok memasuki agenda pembuktian saksi. Selasa kemarin 26 Juli 2022, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Divo Ardianto SHMH didampingi Hakim Anggota Nugraha Medika Prakasa SHMH dan Pausi SHMH menggelar sidang pembuktian saksi. Hadir kuasa hukum penggugat Bagus Bastoro SH dan Fikri Wijaya SH. Sedangkan dari pihak para tergugat hadir kuasa hukum para tergugat. Pada tahap pertama sidang menghadirkan 2 orang saksi dari pihak penggugat, masing-masing bernama Syafi'i dan Sohib. Kedua saksi adalah warga Kampung Bojong-Bojong Malaka yang lahir dan besar di kampung itu, sehingga kedua saksi menyatakan sangat mengenal Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan selaku para penggugat dalam perkara itu. Setelah disumpah, kedua saksi memberikan keterangan dengan sangat lancar dan gamblang sesuai materi pertanyaan yang diajukan kuasa hukum, baik dari kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum para tergugat. Pada pokoknya, kedua saksi menerangkan bahwa lokasi tanah yang diakui dan dikuasai oleh para tergugat, yaitu dahulu oleh Departemen Penerangan atau RRI, kemudian sekarang oleh Kementerian Agama dan Kampus UI 3, adalah sebuah perkampungan yang sangat dikenal dengan nama Kampung Bojong-Bojong Malaka. Kampung tersebut berada di atas tanah yang berstatus hak milik adat yang telah ada dan dikuasai oleh warga kampung tersebut ratusan tahun lamanya, sejak nenek moyang mereka berada di tempat itu secara turun-temurun. Diterangkan oleh saksi, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sebagai pihak penggugat dalam perkara tersebut benar merupakan bagian dari warga Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut yang memiliki tanah di kampung tersebut. Ditanya soal adanya pengakuan RRI yang menyatakan tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Perponding, dengan lantang kedua saksi membantah. Kedua saksi menyebutkan sejak mereka dan nenek moyang mereka menduduki, menguasai dan memiliki tanah tersebut secara adat, tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengakui tanah kampung tersebut sebagai tanah miliknya berdasarkan Eigendom Perponding. Setahu saksi, tanah yang berstatus tanah negara bekas Eigendom Perponding memang ada, tetapi lokasinya bukan di lokasi tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, akan tetapi lokasi tanah yang letaknya di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka. Penduduk Kampung Bojong-Bojong Malaka menyebutnya sebagai tanah perkebunan karet milik kongsi Belanda. Bidang tanah itulah sebenarnya yang diberikan hak pakainya oleh negara kepada RRI. Hal lain yang juga diterangkan kedua saksi adalah mengenai peristiwa eksodusnya warga Kampung Bojong-Bojong Malaka dari lokasi tanah tersebut. Diterangkan oleh saksi bahwa keluarnya warga Kampung Bojong-Bojong Malaka dari lokasi tanah tersebut karena adanya tekanan dan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak
oknum-oknum RRI kepada warga kampung Bojong-Bojong Malaka. Warga kampung Bojong-Bojong Malaka diintimidasi dan diperlakukan tak manusiawi hanya karena dituduh sebagai anggota dan simpatisan organisasi terlarang underbau Partai Komunis Indonesia, yaitu Barisan Tani Indonesia. Menurut saksi, semua pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut dituduh sebagai anggota Barisan Tani Indonesia. Dengan alasan tuduhan tersebut, maka banyak para pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka melarikan diri dari kampung tersebut agar tidak ditangkap oleh aparat yang mengatasnamakan Departemen Penerangan atau RRI. Bagi warga yang bertahan di lokasi tanah tersebut ditangkapi kemudian dianiaya dengan cara direndam di sebuah rawa yang kemudian dikenal dengan nama Rawa Kalong. Di antara yang dianiaya tersebut bahkan ada yang meninggal dunia di Rawa Kalong. Sejak lokasi tanah kampung Bojong-Bojong Malaka dikosongkan oleh penduduknya yang melarikan diri dari kejaran aparat, maka sejak saat itulah pihak Departemen Penerangan atau RRI mulai mengakui tanah tersebut sebagai tanah negara bekas Eigendom Perponding yang diberikan hak pakainya oleh negara kepada RRI. Sedangkan fisik tanah dikuasai oleh warga pendatang dari luar Depok yang mulai masuk lalu menguasai fisik tanah sejak terjadinya masa reformasi dan sejak Departemen Penerangan atau RRI dilikuidasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Di antara mereka tergabung dalam sebuah organisasi masyarakat bernama Badan Musyawarah Warga Penghuni Tanah Perponding Indonesia. Dari seluruh keterangan yang disampaikan kedua saksi dapat diperoleh kesimpulan bahwa misteri tentang siapakah atau pihak manakah sesungguhnya pemilik yang sah atas tanah tersebut menjadi terbuka secara terang benderang. Berdasarkan fakta, di atas tanah seluas 121 hektar tersebut, banyak pihak mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Mulai dari pihak Departemen Penerangan atau RRI yang mengaku memiliki hak pakai sejak tahun 1981, kemudian ahli waris Samuel de Meyer Faber mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan akta Eigendom Perponding, sampai dengan para anggota Ormas BMPT VSI, semuanya mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut. Dari semua pihak yang mengaku tersebut, tidak satu pun yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan dalam bentuk surat yang sah menurut hukum. Pihak Departemen Penerangan atau RRI mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan akta Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland yang kemudian menjadi dasar terbitnya sertifikat hak pakai. Namun, pada saat sidang pembuktian Departemen Penerangan atau RRI tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan atas surat tanah produk zaman Belanda tersebut. Pihak RRI tidak mempunyai akta Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland tersebut yang diakuinya. Demikian pula orang-orang yang mengatasnamakan anggota Ormas Badan Musyawarah Warga Penghuni Tanah Perponding Seluruh Indonesia atau BMPT VSI, tidak seorang pun di antara mereka memiliki bukti hak dan kepemilikan atas tanah tersebut.
Pihak yang dapat menunjukkan bukti hak itu pun atas tanah perkebunan karet yang berdampingan dengan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut hanyalah ahli waris Samuel de Meyer Faber, di mana dalam perkara perdata nomor 133 PDT-G-2009 Depok, pihaknya dapat mengajukan bukti kepemilikan berupa akta agendum perbonding nomor 448 abskrip 279 WL atas nama Samuel de Meyer Faber. Namun, oleh karena terbukti haknya tidak didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional sampai dengan tanggal 24 September 1980, maka haknya atas tanah tersebut menjadi hapus dan status tanah jatuh menjadi tanah negara bebas. Kemudian tanah negara bekas perkebunan karet tersebutlah yang diberikan hak pakainya kepada Departemen Penerangan atau RRI. Setelah semua pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut terbukti tak memiliki surat-surat atas tanah tersebut, maka muncullah sekarang pemilik asli tanah tersebut. Setelah 50 tahun lebih bersembunyi demi menyelamatkan diri dari tindakan semena-mena oknum aparat yang mengatasnamakan penguasa Orde Baru, warga Kampung Bojong-Bojong Malaka sekarang tampil ke permukaan. Halo Bojong, tempat kelahiran kita. Halo. Dirampas RRI, mari berebut kembali. Halo Bojong, tempat kelahiran kita. Halo Bojong, kampung kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa karena anaknya dirampas RRI, mari berebut kembali. Lalu mendeklarasikan keberadaan mereka sebagai pemilik asli tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut melalui pengajuan gugatan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para aktivis dan masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka Cisalak Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menjaga marwah dan kredibilitas negara dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sehingga dalam pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 terhindar dari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan tanahnya. Dengan ini kami berikrar bahwa kami tidak akan mundur langkah pun dalam perjuangan pengembalian hak atas tanah warisan nenek moyang kami yang telah dirampas oknum-oknum pejabat negara dan pemerintah. Kedua, bahwa kami akan terus mengejar dan memproses hukum
oknum-oknum pejabat negara dan pemerintah yang terlibat dalam praktik mafia tanah terkait dengan proses pengambil alihan lahan tanah milik kami dan proses penerbitan sertifikat hak pakai yang cacat hukum. Dengan tampilnya warga Bojong-Bojong Malaka tersebut sebagai pemilik asli tanah hak milik adat tersebut, maka terang benderanglah permasalahan hukum terkait keberadaan tanah tersebut yang nyata-nyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan warga kampung Bojong-Bojong Malaka, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, mulai dari bukti tertulis atau dokumen, bukti fisik, sampai dengan bukti saksi yang diajukan Selasa kemarin, seluruhnya telah membuka fakta bahwa selain warga kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, semua pihak yang mengakui menguasai, menduduki, dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya adalah pihak-pihak yang layak dan patut menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Demikian Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah dari Depok mengabarkan.